Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Flora Dianti dengan nomor NIM 433814122022233. Saya merupakan mahasiswi Horizon University Indonesia. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan promosi kesehatan mengenai pencegahan ISPA pada balita. Sebelumnya, ibu-ibu apakah sudah tahu atau sudah mendengar apa itu penyakit ISPA? Untuk mengetahui lebih lanjutnya, saya mempersilahkan ibu-ibu untuk mengisi link pretest terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh ibu-ibu memahami apa itu penyakit ISPA. Untuk waktunya 2 menit ya. Baik, sudah. Saya akan melanjutkan pada materinya. Nah, apa sih itu ISPA? ISPA merupakan infeksi saluran pernapasan akut yang mempengaruhi saluran pernapasan atas dan bawah, berlangsung hingga 14 hari. Sebagian besar bersifat ringan, seperti batuk dan pilek, namun dapat menjadi serius jika berkembang menjadi pneumonia. Nah, pneumonia itu apa? Pneumonia itu merupakan batuk yang disertai dengan napas cepat, serta sesak, dan bisa mengalami hal yang lebih serius. Lanjut. Nah, untuk penyebabnya, yang pertama itu ISPA ini melibatkan lebih dari 300 jenis bakteri, virus, jamur, serta 90% penyebab ISPA pada saluran pernapasan atas adalah virus. Sedangkan ISPA pada bagian bawah lebih sering disebabkan oleh bakteri seperti Streptococcus pneumonia yang bertanggung jawab atas 70-90% kasus, serta Staphylococcus aureus dan influenza sebesar 10-20%. Nah, untuk infeksi saluran pernapasan biasanya dimulai dengan gejala ringan, namun dapat berkembang menjadi lebih berat dan menyebabkan kegagalan pernapasan jika tidak segera ditangani. Nah, penanganan yang cepat dan tepat sangat penting untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan menurunkan risiko kematian. Bahkan, penyakit ISPA ini bisa menyebabkan risiko kematian tinggi loh. Nah, apa aja tanda dan gejalanya? Tanda dan gejalanya meliputi napas cepat, cuping hidung, sianosis, tahikardia atau bradikardia, gelisah, sakit kepala, kelelahan, serta keringat berlebih. Pada anak-anak, gejala umum meliputi batuk, pilek, hidung tersumbat, nyeri tenggorokan, suara serak, demam, sakit kepala, lesu, sesak napas, dan napas cepat. Nah, mungkin pada sebagian besar balita hanya sedikit yang bisa mengeluarkan atau mengungkapkan kepada ibunya. Jadi untuk kedepannya, ibu-ibu jika anaknya mengalami batuk, pilek, disertai napas cepat lebih dari 14 hari atau bahkan lebih dari 14 hari, maka ibu-ibu segera membawanya ke layanan kesehatan terdekat untuk mengetahui apa yang diderita oleh anak ibu. Nah, untuk pengobatan ISPA itu yang pertama ada suportif, meningkatkan daya tahan tubuh dengan nutrisi adekuat dan multivitamin. Nah, biasanya anak-anak jika sedang tidak enak badan itu susah untuk makan. Nah, diusahakan itu nutrisinya cukup, minum air putihnya cukup lebih banyak, diusahakan ya ibu-ibu.
Nah, untuk antibiotiknya berdasarkan jenis kuman seperti tadi, pneumonia, influenza, aureus. Nah, pneumonia ringan ini diobati dengan cotrimoxazole atau amoxicillin atau penicillin procaine. Nah, untuk pneumonia berat menggunakan benzilpenicillin, chloramphenicol atau gentamicin. Nah, untuk antibiotik ini tidak untuk dibeli di apotek ya ibu-ibu. Untuk pemberian antibiotik ini ibu-ibu bisa langsung membawa anaknya ke layanan kesehatan untuk diberikan resep dokter. Nah, untuk yang ketiga ini ada obat batuk dan demam. Menggunakan obat batuk tradisional atau paracetamol untuk demam. Nah, mungkin dari tradisionalnya itu ibu-ibu untuk mengatasi anak demam itu bisa menggunakan kompres hangat, dan untuk mengurangi obat batuknya untuk tradisionalnya ibu-ibu bisa menggunakan uap hangat ditambahkan dengan kayu putih untuk mengeluarkan sekret atau lendir dari hidung ataupun dari tenggorokan jika anaknya mengalami sumbatan di hidung atau tenggorokan. Nah, untuk keempat ini ada pemeriksaan diagnostik dilakukan melalui biakan virus, serologi, atau pemeriksaan seputum. Nah, untuk pemeriksaan ini dilakukan hanya di layanan kesehatan untuk mengetahui apa yang terjadi di anak ibu jika mengalami seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Nah, untuk penanganan ISPA, di sini penanganan ISPA di rumah ini bergantung pada jenis infeksinya, seperti common cold. Nah, common cold itu biasanya anak itu hanya mengalami batuk, pilek, dan demam biasa. Nah, jika anak mengalami hal seperti itu, cukup dengan istirahat, nutrisi yang cukup, banyaknya minum. Dan untuk menurunkan panasnya, ibu bisa membeli obat di apotek untuk mengurangi demamnya. Namun, jika anak menderita pneumonia bakterial, diperlukan antibiotik dan kemungkinan perawatan di rumah sakit. Diagnosis spesifik penting untuk menentukan penanganan yang tepat. Baik, untuk materinya sudah saya sampaikan. Untuk mengetahui pemahaman ibu-ibu tentang materi tadi yang sudah saya sampaikan sejauh mana, ibu-ibu bisa mengisi link post-test terlebih dahulu untuk mengetahui ya. Untuk waktunya 2 menit. Baik, sudah ya. Nanti saya akan mengevaluasi untuk kedepannya. Nah, untuk kesimpulan dari pencegahan ISPA tadi, ibu-ibu jika mengalami anaknya batuk disertai napas cepat, sesak, mungkin ibu-ibu harus segera membawa ke layanan kesehatan terdekat. Jangan hanya menggunakan pengobatan tradisional atau pengobatan-pengobatan lain yang ibu percayai selain layanan kesehatan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kedepannya bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk ibu-ibu yang mempunyai anak-anak kecil, balita, atau dewasa. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.